Di zaman kuno, ada ular ajaib yang disebut Dewa Gunung. Di atas kepala lagi memiliki satu permata gaib, kalau dapatkannya bisa tinggal selamanya. Tapi Dewa Gunung bisa mengetahui takdir semuanya. Berdasarkan catatan, dokumentari tentang hewan. Jika Dewa Gunung bertemu seseorang, kalau itu takdirnya akan terima jadi pemilik dan akan menemani orang itu sampai ke ujung hidup. Tapi legenda ini diketahui oleh orang Kasim tua di istana. Harusnya cari Dewa Gunung selama puluhan tahun tapi tidak berhasil. Ubah dunia manusia jadi neraka di bumi. Seluruh keluarga bisa dapat cari nafkah dari berburu. Saat mengejar babi hutan, lagi menabrak seorang anak laki-laki. Pada detik yang kritik, babi hutan tentu bukan musuh punya orang yang berkekuatan paling kuat di gunung. Di zaman kuno ada legenda bahwa seekor ular yang hidup 500 tahun akan menjadi ular piton. Terus-menerus berlatih gaib akan jadi naga. Dapat memanggil 9 petir untuk hukuman. Yang tinggal lama di gunung akan dipanggil Dewa Gunung. Air sungai tidak langgar air sumur dengan manusia. Kali ini, Dewa Gunung lagi bantu bocah ini berarti dia memiliki takdir dengan Dewa Gunung. Saat mereka ketiga lagi berterima kasih padanya. Satu kelompok orang sedang berdiri dalam hutan menatapnya. Ular tidak bahayakan manusia jadi pergi. Pemimpin kelompok itu lagi mau curi permata. Paksa para anak buahnya terus-menerus nyerangnya. Seluruh tubuh ular sakit jadi tidak bisa bergerak. Satu raungan keras bergema dan ular tidak bergerak. Saat kelompok itu sedang dekati, ular tiba-tiba angkat seorang. Namun jaring raksasa jatuh dari langit. Pada detik yang kritik, orang-orang yang baru saja diselamatkan ular sudah keluar. Dan bertarung sampai mati dengan orang-orang berbaju hitam itu. Dan ambil kesempatan untuk potong jaring dan lepaskan ular itu. Siapa tahu bahwa satu pria yang sembunyi di kegelapan lagi gunakan senjata dan sakitkan satu pemburu. Orang yang mengacaukan urusannya bahkan jika bisa hidup, juga akan menderita siksaan darinya. Akhirnya harus minta adik laki-lakinya untuk bawa putranya pergi. Beberapa puluhan tahun kemudian, satu pria berbaju putih muncul di kota. Kali ini lagi diizinkan untuk menyelidiki kisah ular raksasa. Tapi dia lagi anak laki-laki yang memiliki takdir dengan ular pada waktu itu. Emangnya pada tahun itu, saat berjalan larikan diri, pria yang di belakangnya tidak dibunuh oleh ular. Tetapi masih ikutinya dan bahkan hapus ingatannya. Kali ini ketika kembali ke tempat kelahirannya, dia merasa semuanya lagi akrab dan juga aneh. Kali ini kesini untuk bantu para bangsawan itu menemukan ular raksasa. Di belakang semua ini adalah rahasia yang mengejutkan. Tahun itu, sudah gunakan anak laki-laki untuk memancing ular tetapi selalu gagal. Orang Kasim di istana sangat marah. Lagi pakai racun yang terkuat di dunia dengan pria itu. Keinginan tinggal selamanya punya orang Kasim ini sangat gila. Dan pria itu setelah dewasa, selalu dimanfaatkan tanpa menyadari. Dalam perjalanan untuk menyelidiki secara bertahap lagi ke desa di bawah gunung. Legenda ular raksasa masih diturunkan di dunia manusia. Pemburu pada tahun itu yang bisa larikan diri juga sudah aman. Bahkan lagi memiliki satu gadis bernama UR. Setiap kali nyebut tentang bocah tahun itu lagi jadi sedih. Harapnya bisa ketemunya. Pada malam itu, kedua petani sedang berjalan pulang rumah. Rasanya ada yang aneh di belakangnya. Lalunya, saat ini satu pria yang masuk Gunung Fuhu. Legenda mengatakan bahwa di gunung ini ada ular raksasa yang dapat memanggil Dewa Gunung. Telah melindungi semuanya di sini begitu lama. Sampai suatu hari, satu kelompok orang yang aneh datang. Tanya penduduknya tentang ular secara paksa. Emangnya mau tangkap ular raksasa itu? Ambil permata di kepalanya. Untuk bisa tinggal selamanya. Munculnya orang-orang ini menyebabkan orang-orang di gunung menghilang terus-menerus. Semua saling bilang bahwa itu karena ular raksasa lagi marah. Kemarahan inilah hukuman bagi manusia. Tapi di sesuatu yang aneh. Dia curiga tentang kehilangan orang pada tengah malam. Jadinya mulai menyelidiki seluruh desa. Hanya lagi ada seorang gadis yang selalu mengejar ke dalam hutan. Itu agak tidak bisa percaya. Tentu saja, pemeran utama pria kita juga bukan orang jahat. Pada saat yang sama, sekelompok pembunuh tiba-tiba masuk desa. Tanpa bilang apa saja lagi tangkap semua penduduk desa. Para pembunuh ini tidak bisa nyerang hanya ikuti saja. Salah satu pemburu saat itu lagi lihat pemimpin.
Sadari dia adalah yang culik anak kakaknya. Malam tahun itu saat sedang berjalan, lagi tertembak di kaki oleh panah. Sampai sekarang masih belum sembuh. Penjahat ada di depan tetapi tidak bisa balaskan dendam kakak laki-lakinya. Tambah marah tapi tidak bisa lakukan apapun. Sini gadis itu lagi ke hutan dengan pria itu. Melalui serangkaian kebetulan, keduanya akhirnya menyelesaikan kesalahpahaman. Yang buat semua orang tidak terduga adalah baru saja keduanya saling ketemu selama beberapa menit sudah langsung jatuh cinta. Karena ini pemeran utama. Jadi masih jomblo sampai sekarang. Nah, kembali film kita hari ini. Saat amati pepohonan di sekitarnya, dipastikan bahwa hilangnya orang di tengah malam bukan disebabkan oleh ular. Ada yang dengan sengaja memikatnya ke sini. Tujuan orang-orang itu sulit dipahami. Tapi dia tidak tahu semua hal ini lagi diciptakan oleh ayahnya. Maunya rayu ular dan ambil permata milenium. Agak bisa jadi raja. Tahunya pria ini yang bisa memanggil ular 1000 tahun. Di atas kepala ular raksasa ada permata. Permata itu akan buat orang tinggal selamanya. Kekuatan yang gaib ini bisa menyelamatkan orang mati jadi hidup. Namun kelompok penjahat begini lagi mau bisa hidup selamanya. Pria ini dari sejak kecil lagi diterima jadi tuan ular. Semua hal yang terjadi ini juga karena perilaku penjahat itu. Dari sejak lama sudah kulinya dan hapuskan ingatannya. Untuk rayu ular datang. Hilang selama 10 tahun tanpa menyadarinya. Tetapi setelah dewasa, lagi salah ngerti. Masih belum menemukan niat jahat ayahnya. Secara sengaja pakai kabar yang palsu untuk rayunya kembali kampung. Tambahan lagi sengaja membunuh orang dan menyalahkan ular. Namun setelah pria itu tahu semua cerita, lagi dihentikan oleh ayahnya. Detik ini dia sudah ubah. Keluarkan pikiran jahat dan licik di depan pria itu. Saat pria itu sangat sedang marah. Tiba-tiba sakit kepala secara keras. Satu aliran gas gaib keluar. Awan hitam mulai datang di langit. Satu ular raksasa muncul di belakangnya. Pria berbalik dan nyentuh kepala ular. Kenangan tidak pernah berhenti muncul. Ayah dibunuh, dirinya diculik. Hal ini membuat kebencian muncul di hatinya. Tapi ayahnya lagi gunakan trik tercela. Tangkap pacarnya. Tidak ada cara yang lain, ular harus berikannya permata. Akhirnya masih diambil oleh penjahat. Saat ini, orang yang di belakang semua hal ini juga muncul. Tidak salah, yaitu orang Kasim di istana. Saat dia telan permata, adalah yang pertama bisa dapatnya. Atau ini juga harapan si orang Kasim. Bagaimanapun, itulah yang mereka inginkan. Dan keakraban juga meningkat. Bahkan ular berusia 1000 tahun juga musuhnya. Namun penjahat manapun yang bersamanya memalukan. Tentu saja tidak terkecuali orang Kasim ini. Pegang pedang yang menunjuk ke langit. Lalunya, luar renyah dan lembut di dalam, bukan, baliknya. Setiap penjahat akan dihukum dengan cara yang sama. Tentu saja pemeran utama pria dan pemeran utama wanita juga jadi pasangan. Inilah semua isi film yang saya cerita sama kalian. Ciri-ciri dalam film juga sedihkan. Puncaknya adalah ketika ular muncul. Meskipun nilainya tidak tinggi, kontennya juga terungkap. Hukum bebas adalah wajah kejam kemanusiaan. Karena keuntungan pribadi, lagi injak kehidupan orang lain. Ini kebetulan sukses besar. Emangnya kalau ada yang susah ngerti? Tinggalkan komen di bawah buat kita saling diskusi.